Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita melanjutkan wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa na'mal bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani menukil maqalatus sabi'atu wa isrun, maqalah yang ke-27 an Sa'id ibnu Hilal rahimahullah, diceritakan dari Syekh Sa'ad bin Hilal, semoga Allah memberikan rahmat pada beliau. Beliau mengatakan begini: innal abda idza adnaba manna wa ta'ala alaihi bi arba'in khisalin. Sesungguhnya orang hamba idza dzamban, apabila berbuat dosa, ausaran dzambin, yaitu menjadi orang yang banyak dosa, manna wa ta'ala, Allah Ta'ala menganugerahkan ama, yakni memberikan kenikmatan alaihi bir arba'i khisalin, atas 4 hal. Ini aneh ya, orang berbuat dosa malah diberikan anugerah. Artinya bukan dosa yang tidak mau bertobat, tapi ini dosa yang mengakui dosanya dan melakukan taubatan nasuha atas dosa-dosanya. Dan ini semua bisa diperoleh apabila la yahjubu anhu rizqu wa la yahjubu anhu sihah, dan seterusnya. Yang pertama adalah la yahjubu anhu rizqu, Allah tidak menutup rezekinya, yakni Allah tidak menghalangi ailayan amnu minar rizqi. Orang yang banyak dosa tetap dikasih rezeki. Burung, binatang apapun yang ada di dunia diberi rezeki juga. Orang yang banyak dosa kasih rezeki, orang yang banyak amal ibadahnya juga rezeki. Ya. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihah ay la yamna'uhu min sihatil badan. Allah juga tidak menutup kesehatannya. Orang banyak dosa ya tetap sehat. Orang yang banyak ibadah tetap sehat juga. Jadi Allah tidak membeda-bedakan dalam hal memberi sehat, urusannya dosa atau tidak dosa. Yang ketiga, wala yadharu alaihi dzambin, Allah tidak menampakkan dosanya, bal yasturuhu, bahkan Allah menutupi dosa-dosa bagi hambanya itu. Coba Bapak sekalian, saya banyak dosa, telah menyakiti orang, kemudian ini dibuka semua, tertulis di dalam wajah saya, Pak Ali Maskur telah fitnah ini, ditulis satu-satu, orang akan tidak hormat pada kita. Ketua komisariat UNAS katakan banyak dosanya, banyak membohongi, kemudian bohongnya itu ditulis. Nah, orang akhirnya tidak percaya bahwa dia itu adalah pemimpin kita. Ini cara Allah mengasihi umatnya. Orang yang berbuat dosa pun dosanya ditutupi. Ini apa? Ini apa? Rahmannya Allah. Kalau rahimnya nanti di akhirat. Kalau rahmannya itu di dunia semua dikasihi. Ya wala yu'aqibuhu ajilan, Allah tidak akan menyiksa secara cepat, tidak. Orang yang membuat dosa itu lihat di dunia malam asik juga, itu tidak ada siksaan langsung kan. Tetapi ai fihi sa'atil hadirati bal yumhilhu wala yahmiluhu, yaitu saat ini jika tidak
akan tetapi Allah menundanya, menangguhkannya, dan walayam yahmiluhu, dan Allah tidak membiarkan. Sing dosa tetap dosa, yang salah tetap salah. Nanti di akhirat balasannya. Ini cara rahmannya Allah, cara rahmannya Allah. Kalau rahim nanti di akhirat, kasih sayang Allah seperti itu. Itu Bapak sekalian. Wa hukiya, di dalam satu riwayat, an Adam alaihissalam, dari Nabi Adam alaihissalam, qala, Nabi Adam mengatakan begini, innallaha ata'a ummata Muhammad arba karamah, sesungguhnya Allah mengaruniai kepada umat Muhammad, ya, taubati, di dalam hal hidupnya itu, ya, arba'a karomah, memiliki 4 karomah. Jadi karomah itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki umat. Kalau mukjizat itu Rasulullah. Nah, tapi kalau umat umumnya itu karomah. Nah, kita semua itu punya karomah. Artinya siapapun semua punya karomah, ma atau niha, yang tidak Allah berikan kepada saya, Nabi Adam, katanya. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, yang pertama menurut Nabi Adam, ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah. Taubatku diterima di kota Mekah. Ya. Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa setelah beratus tahun, ketemu di Jabal Rahmah di Makkatul Mukarramah. Setelah melakukan kesalahan di surga dan diturunkan di muka bumi, kan, karena memakan buah kulti yang dilarang itu. Beliau mengatakan, qabulu taubati kana bi Makkah. Saya di mana? Diampuni dosa saya itu kalau Mekah, di Mekah. Wa ummata Muhammad yatubu fi kulli makan. Kalau umat Nabi Muhammad, taubatnya itu diterima di setiap tempat. Di Condet, di Jakarta, di Bandung, di Purwokerto, asal mau taubat diterima taubatnya. Fayak balu bi taubatihim, Allah menerima taubat mereka. Coba Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita kita salah dan cara mengampuninya harus ke Mekah, berapa biaya yang Bapak Ibu keluarkan? Iya kalau punya, kalau tidak. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono iku lho, nah ini bahasa Jawa. Begitu itu loh. Sudah dikasih kemudahan di mana untuk bisa bertobat, enggak taubat. Sulit ya, taubat kan sulit kan? Sholat taubat tiap malam kan sulit. Padahal diberi kemudahan, siapa yang mau taubat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, akan diampuni dosanya terhadap masa lalunya seperti anak yang baru lahir. Nah, ini keunggulan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Nabi Adam mengatakan, aku berpakaian maka tatkala aku maksiat, Allah menjadikan telanjang diriku. Beliau Nabi Adam turun ke muka bumi telanjang karena telah melakukan kesalahan-kesalahan yang ada di surga, kemudian turun dengan telanjang. Coba, itu cara Allah menghukum Nabi Adam karena kesalahannya. Wa ummatu Muhammadin ya'suna umaratan fayalbisuhu. Tetapi umat Muhammad yang berbuat maksiat secara telanjang, Allah memberikan pakaian kepada mereka. Artinya ditutupi kan?
panjenengan kita semua punya salah kan ditutupi. Masih karet pakai apa? Pakai satir ditutupi sehingga orang nggak tahu kalau kita itu buat salah, buat dosa, banyak maksiat, orang nggak tahu. Nah, coba kalau kita sekali lagi ya, kesalahan kita ditunjukkan oleh Allah. Kesalahan 1, 2, 3, kira-kira badan kita itu semua penuh dengan tanda bahwa kita itu banyak dosa. Tapi Allah tutupi. Yang ketiga, wastali satu lamma asaitu farraqa baina wa baina imroati. Tatkala aku bermaksiat, Allah memisahkan antara aku dan istriku. Turunnya satu di India, ya, satu kalau tidak salah dalam satu cerita itu di daerah Timur Tengah. Nyari antara suami istri beratus-ratus tahun tidak ketemu karena melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah. Baru ketemu di Jabal Rahmah. Kira-kira lagunya tola'al badru alaina, kira-kira gitu kan, ada kenjeringannya itu. Kemudian ketemu di Jabal Rahmah. Disitulah bagi umat Islam yang punya anak laki, khususnya perempuan yang sudah umur, ingin segera dapat jodoh, berdoa di Jabal Rahmah. Atau suami istri yang ada masalah mengikat janji lagi di Jabal Rahmah. Atau yang ingin hidupnya terus bercinta antara suami istri, mengikat dan berikrar di Jabal Rahmah. Ini mandi, bahasa Jawanya mandi, tempat yang mustajab untuk berdoa, khususnya menyangkut perjodohan. Karena pertemuannya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Wa ummu hadza ya'sunallah la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Tetapi umat Muhammad yang bermaksiat kepada Allah namun dia tidak dipisahkan antara suami istri. Coba Bapak sekalian, kalau kita dosa, ya, salah, maksiat, hukumannya adalah harus berpisah dengan suami istri, gimana? Sedih kan? Kecuali bapak-bapak yang ingin pisah, kesempatan ini nyari lagi. Astagfirullahaladzim, ya. Inilah Allah sangat sayang kepada kita. Yang keempat, warrabi'atu anni asyitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku berbuat maksiat maka Allah mengeluarkan aku dari surga. Ya. Wa ummatul Muhammad, sedangkan umat Muhammad ya'sunallahu ta'ala kharijal jannah fayudkhilu fiha. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di luar surga, lalu Allah justru akhirnya akan memasukkan ke surga. Ini bedanya umatnya Adam dengan umatnya Muhammad dalam hal dosa, maksiat, dunubi wal ma'asi. Nah, melihat itu semua, para salikin rahmatullah, bukan berarti kita ayo berbuat dosa terus, bukan. Artinya ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman kepada kita, umat Rasulullah. Ayo kita gunakan kesempatan ini berzikir, taubat, sholat malam, dan terus memohon istighfar pada Allah atas dosa-dosa. Dan ini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Para salikin rahullah, wal maqalatus saminatu wal isrun. Sedangkan maqalah yang ke-28 an Hatim ibnul Asam rahimallahu ta'ala annahu qala, diceritakan dari Syekh Hatim ibnu Asam, semoga Allah menyayangi beliau, annahu qala, beliau berkata begini, man sarafa arba'ila arba'i wajadal jannah
Siapa saja yang mengalihkan 4 menuju 4 hal, maka ia itu yang menemukan surga. Ayyaman taraka arba'i wa tawajjahu ila arba'i wa jadal jannah. Yakni siapa yang meninggalkan 4 hal, ia menuju pada 4 hal. Artinya kalau ini dilakukan menuju surga, kalau tidak dilakukan menjauhi surga. Apa itu? Ya. Bapak sekalian, belum mengatakan gini, an-naumu ilal qabr, tidur menuju kuburan. Artinya begini, bi antaroka rohatan naum, dengan meninggalkan kenyamanan tidur. Ya, melek begini tidur malamnya dikurangi. Nyaman-nyamannya tidur itu kan jam 4 sampai jam 6 pagi. Sampai enggak sholat malam dan enggak sholat subuh, itu nikmat banget. Nah, kalau orang mengurangi tidur, berarti kita akan menyiapkan tidur yang enak nanti di alam barzah, di kuburan. Wa tawajjaha ila rohati fil qabri bi an amila shalihan li ajlihi, dan mengarahkan kenikmatan tidurnya di dalam kubur itu karena apa? Dengan cara bi an amila shalihan, dengan amal soleh, li ajlihi, untuk dipersiapkan di tujuan kuburan itu amal soleh. Jadi PMI itu motonya apa? Pikir, amal soleh. Itu insya Allah yang merumuskan saya, pikir amal soleh. Sudah tahun 91, sudah lama banget ya, alhamdulillah masih terus berjalan. Karena ini, dengan amal soleh inilah kita mengurangi tidur, kemudian kita mempersiapkan tidur nanti di alam barzah dengan yang enak, nggak ada siksaan dari munkar dan nakir, karena syaratnya harus amal soleh. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan, mengalihkan kebanggaan dirinya menuju timbangan. Artinya mizan, ketika kita amal timbangan kita itu yang baik atau yang buruk nanti kita terima dan kita diperlihatkan. Ada video nanti itu, video yang menunjukkan kesalahan kita, amal kita. Bi antarokal tatawula ala nasi bi ta'didil manakib, dengan meninggalkan sikap yang sombong, yang mengagung-agungkan cerita manakib orang-orang tua kita, kehebatan kita diceritakan, ya, itu menunjukkan orang yang sombong. Orang sombong maka dia akan mengurangi amal hasanahnya dan dia terkurangi amal yang baik. Mizannya menjadi berat, yang jelek. Wa tawajjuh ila amal hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan, yaitu dan mengarahkan kepada melakukan amal-amal kebaikan untuk menambah ziyadati fil mizan, yaitu beratnya mizan itu. Jadi Bapak sekalian, kita jangan menyombongkan terhadap siapa kita, keluarga kita, orang-orang tua kita. Tidak ada artinya, bahkan itu akan mengurangi mizan kita. Warohada ila sirat, yang ketiga, rasa enak menuju siratal mustaqim. Artinya bi antaroka rohatal badani wa tawajjah ila amal yasra'al murur, dengan meninggalkan rasa enak dan mengarahkan pada amal yang bisa mempercepat melewati ala sirat. Jadi yasra'ul murur ala sirat. Jadi kita mempercepat amal-amal kita di dunia dalam rangka mempercepat syari'u, suruh ala sirat. Siratal mustaqim, tanpa angin gitu ya, masuk surga. Tapi kalau kita di dunia compang-camping amalnya, banyak dosanya, nggak mau tobat, ya sudah. Siratal mustaqim kita lalui dengan terseok-seok.
Ya, maka dengan demikian wadzalika bi asra'il istinabil ma'asi, karena itu haruslah kita cepat-cepat menjauhi dari maksiat. Ya, kalau kemaksiat jangan dijalankan. Tapi kalau urusan ibadah, pengajian, sholat malam harus syari, harus dicepatkan. Biar apa? Biar kita shiratal mustaqim kita lalui dengan cepat. Nah, yang keempat, wasahwatu ilal jannah, mengalihkan hawa nafsu kita di dunia itu dan kita semata-mata mempersiapkan ilal jannah. Di antara kasahwata wa tawajjaha ila masaqat ibadah. Masuk surga itu caranya adalah taruh kasahwat, meninggalkan syahwat, wa tawajjaha ila masaqat ibadah, dan mengarahkan masyaqqah fil ibadah. Ibadah itu harus bersusah payah. Bukan gelama-gelame ya, nyantai. Urusan ibadahnya enggak. Ilal jannah ya, dengan cara masyaqqah bil ibadah. Puasa itu masyaqqah, seharian tidak makan. Ya, sholat malam jam 2 jam 3 bangun, masyaqqah, berat. Tapi itu adalah syari'u ilal jannah, mempercepat masuk surga. Fa innal jannata khuffat fil makarih, karena sesungguhnya surga itu diliputi hal-hal yang dibenci oleh nafsu, kama fil hadis, seperti dalam cerita-cerita di dalam hadis itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wal maqalah tasyadu asrun, dan maqalah yang ke 29, Syekh Hamid Al-Lataf berkata, arba'ati tolab naha fi arba'atin fahtaqna tarkoha, ya, fi arba'atin ukhra. Ada 4 perkara yang kami mencarinya pada tempat, lalu kami keliru ke jalannya, lalu kami mendapati di tempat yang lain. Contohnya, saya maunya bahagia ukurannya harta, tetapi nyatanya harta itu bukan kunci kebahagiaan. Contohnya itu ya. Contohnya, saya akan pandai kalau nyontek, cepat lulus, tapi bukan itu ukuran orang bisa pandai. Nah, ini cara 4 dilakukan, dikira itu menyenangkan tapi tidak menyenangkan. Apa itu? Wa talabna ghina fa wajadna fil qanaah. Jadi Syekh Hamid Al-Lataf mengatakan, kami mencari kekayaan dalam harta, justru kami menemukan kekayaan itu fil qanaah, dalam hal menerima, ikhlas. Coba adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kita 1 bulan digaji katakan 10 juta, enggak qanaah, enggak nerima, itu kan merasa miskin. Tapi kalau Allah memberikan kita 10 juta, kita terima dengan baik, kita menjadi kaya. Orang banyak yang hartanya puluhan, ratusan triliun, tapi nggak pernah dia merasa kaya tuh, masih ingin terus. Nah, itu berarti dia tidak kaya. Yang kedua, wa talabna rohah fit tarwatin fa wajadnaha fi qillatil mal. Kami mencari kepuasan, wa talabna rohah, puas, ayya wal masyaqqah, jadi hilangnya kesusahan. Ya, apa menurut umum mengatakan hilangnya kesusahan dan mendapatkan kepuasan itu fisyarwati, kalau dia dalam keadaan kaya, au kasratil mal, yaitu banyaknya harta. Tetapi kenyataannya wa wajadna fi qillatil mal, lalu kami mendapatkannya justru dalam sedikitnya harta itu saya bahagia. Coba Bapak sekalian, adik-adik,
punya kekayaan di bank ini, bank itu, kemudian deposit ini, deposit itu, bisnis pagi sore malam menghitung. Bahagianya di mana itu, Bapak Ibu sekalian? Pagi keras, kerja keras, capek, malam masih menghitung labanya. Terus nikmatnya di mana? Nah, justru dengan harta sedikit itu berkesempatan ibadah yang banyak. Fawajjana fi qillatil mal, karena itu akan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Yang ketiga, wa talabnal ladzat fin nikmah, ya, fawajadna fil badani sihah. Kami mencari kelezatan bi khalawatid daud wa nuril basyir wa khudul marju. Kelezatan, penglihatan yang berbinar-binar dan tercapainya harapan fin nikmah di dalam sebuah kenikmatan, ya, wahia maqsida bin naf'i, kalau itu semua tujuannya bermanfaat. Artinya makan enak, luar biasa, sekali makan 1 juta, ya, apa saja enak. Pergi ke luar negeri setiap bulan, umroh 2 bulan sekali, nikmat, ya, karena itu kelezatan yang fisik. Tetapi wawajadnaha, kepuasan itu apabila didapatkan fil badani sehat, kalau kita menemukan itu badannya sehat. Nggih napa nggih? Ya kan? Gimana kita mau pergi umroh kalau nggak badan sehat? Gimana kita mau makan yang lezat, yang enak? Air putih saja nggak masuk kok. Karena itu jaga kesehatan. Fil badani sehat. Yang terakhir, wa talabnal ilma fi batnin sa'in fawajadnahu fi batnin ja'i'in. Kami mencari ilmu dalam keadaan perut kenyang, lalu kami menemukannya. Ilmu itu kami dapatkan kalau perut ja'in, lapar. Kira-kira kalau kenyang, ngantuk atau tambah berpindah? Ngantuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa puasa, mengapa riyadhah, mengapa banyak tirakat itu penting untuk mendapatkan ilmu yang nafi, dan itu masuk menghunjam di dalam diri kita. Tapi kalau kita kenyang terus, makan terus, kasratut ta'am, pada seorang yang suluk, seorang menuju Allah itu adalah taklilul ta'am, taklilul kalam, taklilul naum, menyedikitkan makan, bukan sedikit-dikit makan. Taklilul kalam, menyedikitkan omongan, bukan sedikit-dikit omong. Wa taklilul naum, menyedikitkan tidur, bukan sedikit-dikit tidur. Lah, sedikit-sedikit tidur itu biasanya karena kekenyangan. Maka di sini di tempat lain disebutkan, sudah menyebutkan kami mencari rezeki di bumi, ya, wa talabna rizqa fil ardh fawajadna fis sama. Kami nyarinya itu di dunia, tapi yang saya dapatkan rezeki yang sesungguhnya itu kalau sholat malam, kalau zikir malam, kalau sedang keadaan kita munajat pada Allah malam hari. Ai maksuman fis sama, ya, ini dijatahkan dari langit. Bapak Ibu sekalian, pontang-panting sehari-hari, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kerja kerimetnya drodos ndak karu-karuan, ya begitu-begitu aja. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, karena itu adalah rezeki fis sama, maka dengan demikian akan mendapatkan wa yahtasu minhu ma la yahtasib wa yarzuqu la tahsib, diberi rezeki dengan tanpa hitungan dari Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, dan ini semua bisa menjadi
enlighten, menjadi pencerah hati. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahlul ibadah, ahlul maghfirah, wa ahlul taubat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.